Di saat itu, bunga yang memegang kelayang hendak menerbangkannya, namun ia tak tahu cara memainkannya. Lalu tak lama kemudian, Hou Yue menyelinap masuk ke kamarnya, yang membuat bunga menjadi marah karena asal main masuk saja. Hou Yue yang melihat bunga memegang kelayang, ia pun mengajaknya untuk memainkan kelayang tersebut, agar festival layang-layang menjadi jauh lebih seru. Tentu saja bunga menjadi sangat bersemangat. Di lain sisi, Bambang masih menunggu kehadiran Situ yang belum kunjung tiba. Lalu tak lama kemudian, Situ datang ke sana menggunakan kereta kuda. Di saat Bambang menghampirinya, ternyata wanita tersebut bukanlah Situ, melainkan Pei. Ia pun merasa heran kenapa Pei yang datang ke sana. Sementara itu, Bunga dan Hou Yue sedang merayakan festival layang-layang dengan memainkan kelayang di sana. Mereka berdua pun larut akan kebahagiaan, karena memainkan kelayang adalah keinginan Bunga sejak dulu yang saat ini dikabulkan oleh Hou Yue. Terlihat mereka berdua tanpa sadar semakin dekat satu sama lain. Situ akhirnya menepati janjinya untuk bertemu dengan Zongtian. Terlihat Situ berpakaian sangat cantik dan berharap apa yang hendak disampaikan oleh Zongtian adalah kata-kata romantis untuk menyatakan cinta kepadanya. Lalu Zongtian berkata kalau ia memiliki hadiah untuknya, yang dimana hadiah tersebut berupa pedang yang dibuat langsung oleh Zongtian sendiri. Pedang itu pun keluar dari dasar danau dan mereka berdua pun mengambilnya. Setelah itu, Zongtian berkata kalau pedang tersebut hasil buatannya yang menggunakan besi yang berasal dari batu aerolit dan campuran darahnya. Yang pastinya, pedang itu sangatlah kuat untuk Situ agar bisa mengalahkan musuh-musuh di luar sana. Hadiah itu pun membuat Situ sangat senang. Setelah itu, Zongtian berkata kalau ia berasal dari langit yang terdapat dunia dewa, dan alasan ia turun ke bumi untuk mendapatkan cermin api. Namun sayang, cermin tersebut sudah dicuri oleh sekte Wuyi. Maka dari itu ia berusaha keras untuk mendapatkannya, karena cermin api tersebut dapat membantunya membangkitkan para dewa. Tentu saja Situ menjadi kecewa, karena ia merasa selama ini sudah dimanfaatkan oleh Zongtian. Ia berpikir kalau Zongtian mendekatinya karena suka kepadanya. Namun ternyata fakta berkata lain. Hal tersebut membuatnya yang menaruh perasaan kepada Zongtian menjadi sangat kecewa. Di sana Zongtian menceritakan semua kisah mengenai asal-usulnya. Dan kita pun dibawa flashback beratus-ratus tahun lamanya. Yang di saat itu terjadi peperangan antara para dewa dan klan bersayap yang merupakan sekte iblis yang diketuai oleh Tianheng. Dan pada akhirnya, para dewa terdahulu berhasil menyegel Tianheng bersama pasukan klan bersayap miliknya. Singkat cerita, para dewa terdahulu akhirnya telah tiada, dan saat ini, para dewa baru akhirnya tercipta. Yang pertama ada Yuhe, salah satu dewa pengendali danau atau tanah, yang di scene awal sebelumnya sudah kita lihat, yang sedang bertarung melawan Zongtian. Lalu yang kedua ada Diyun, dewa pengendali gunung dan kegelapan. Yang ketiga ada Hucheng, yang merupakan dewa pengendali air. Kalau kalian ingat, Hucheng wajahnya ini mirip dengan bunga. Yang keempat ada Hou Yue, yang merupakan pengendali petir. Dan yang terakhir, Zongtian sendiri, salah satu dewa terkuat pengendali api. Mereka berlima bertugas untuk menyegel sekte iblis klan bersayap agar tidak bisa keluar.
Namun masih ada satu dewa lagi yang bisa memperkuat segel tersebut, yaitu Dewa Angin. Namun sampai saat ini, Dewa Angin belum lahir, dan kelahiran Dewa Angin sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena tanpa adanya Dewa Angin, kekuatan mereka belum sempurna untuk menyegel klan bersayap. Dan pemimpin klan dewa saat ini bernama Sang Xuan. Di lain sisi, di klan bersayap, Tianheng saat ini dianggap dewa oleh pengikutnya, dan mereka pun menyatukan kekuatan untuk menerobos portal yang sudah menyegel mereka saat ini. Kekuatan pun mulai digabungkan, dan terlihat danau yang menyegel mereka mulai mengalami keretakan. Kelima dewa saat ini mulai menyegel kembali danau tersebut agar klan bersayap tidak keluar dari sana. Lalu, Sang Xuan sebagai pemimpin dewa meminta mereka berempat untuk menjaga Dewa Angin yang sebentar lagi akan lahir. Sedangkan Zongtian diberikan tugas untuk mempertahankan segel seorang diri. Namun sesaat, Tianheng berhasil membuat keretakan yang begitu besar dan aura iblis mulai keluar dari sana. Zongtian yang lengah mulai menyegel kembali danau tersebut. Namun sayang, semuanya terlambat karena Tianheng berhasil keluar dari sana. Awalnya, Zongtian sempat kewalahan melawannya. Untung saja Sang Xuan datang ke sana untuk membantu. Di lain sisi, mereka berempat terkejut karena klan bersayap saat ini berhasil keluar. Mereka pun berusaha untuk menahannya agar klan bersayap tidak mendekati Dewa Angin yang hendak lahir. Namun sesaat, Tianheng membuat sebuah portal hitam. Dan ternyata Raja Iblis berhasil diciptakan yang bertujuan untuk membunuh Dewa Angin agar tidak lahir. Raja Iblis secara perlahan mulai berlari mendekati Dewa Angin. Mereka berempat lalu menggabungkan kekuatan untuk menciptakan sebuah portal. Namun sayang, portal itu tidak mempan sama sekali. Malahan, mereka berempat terpental dan terluka. Tak lama kemudian, Zongtian tiba di sana untuk menahan Raja Iblis. Ia pun langsung menggunakan kekuatan apinya secara penuh, yang membuat tubuhnya langsung berubah menjadi api. Dan pertarungan sengit antara Zongtian dan Raja Iblis pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Zongtian sempat kewalahan. Namun sesaat, ia kehilangan kesadaran karena kekuatannya semakin bertambah besar dan ia pun tak dapat mengendalikannya. Terlihat, para dewa menahan api dari kekuatan Zongtian. Dan pada akhirnya, api milik Zongtian berhasil membakar habis tubuh Raja Iblis. Namun sayangnya, tempat Dewa Angin yang hendak lahir juga ikut hangus terbakar dan hancur. Sang Xuan datang ke sana untuk meredakan kekuatan Zongtian dan mengembalikan ke bentuk asalnya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Dewa Angin yang sudah lahir. Namun terlihat, Dewa Angin terluka akibat api milik Zongtian. Kembali ke wilayah dewa. Di sana Yu He sangat marah kepada Zongtian dan ia menyalahkannya yang mengakibatkan Dewa Angin saat ini terluka parah.
Hu Cheng yang keluar lalu mengabarkan kalau Dewa Angin masih hidup, namun matanya saat ini menjadi buta akibat api milik Zongtian yang membakar organ tubuhnya. Zongtian yang merasa bersalah lalu hendak bunuh diri, namun dihentikan oleh Hou Yue dan berkata kalau semuanya ini merupakan kecelakaan. Namun berbeda dengan Yu He yang meyakini kalau Dewa Angin terluka akibat kebodohan dari Zongtian. Akhirnya, Zongtian bersumpah akan menjaga Dewa Angin dan menjadi matanya untuk seumur hidupnya. Lalu ia pun menemui Sang Xuan untuk meminta cara agar Dewa Angin bisa sadar kembali. Sang Xuan mengatakan ada satu cara, yaitu Zongtian harus menggabungkan batin miliknya dengan batin Dewa Angin. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menerimanya dan akan melakukan. Dan terlihat, ia mengeluarkan batinnya dan dimasukkan ke dalam tubuh Dewa Angin. Dan saat ini, Zongtian bersama Dewa Angin memiliki keterikatan batin. Apabila Dewa Angin terluka, maka Zongtian juga terluka. Begitu juga sebaliknya, dan takdir mereka pun menjadi sama. Semenjak itulah, hari-hari Zongtian dihabiskan untuk menyembuhkan Dewa Angin, dan ia sekuat tenaga memberikan tenaga dalamnya agar Dewa Angin tetap hidup. Namun sampai saat ini, jenis kelamin Dewa Angin masih belum diketahui. Nanti di saat Dewa Angin sudah tumbuh dewasa, mereka semua akan mengetahuinya. Dan nama Dewa Angin ini bernama Qianmei. Singkat cerita, Qianmei saat ini telah tumbuh dewasa sebagai seorang dewa. Mereka bebas memilih jenis kelamin mereka masing-masing, dan Qianmei memilih menjadi seorang wanita. Semua dewa di sana merasa senang melihat kehadirannya. Namun sayangnya, Qianmei tetap buta dan tak bisa melihat. Demi merayakan kehadirannya, seluruh dewa memberikan hadiah untuknya. Namun terlihat hanya Zongtian yang tidak memberikan hadiah, karena ia masih merasa bersalah kepada Qianmei yang menyebabkan matanya menjadi buta. Yu He sesaat sangat marah kepadanya karena tidak memberikan hadiah untuk Qianmei. Di sana Qianmei berkata kalau ia tak butuh hadiah, yang ia butuhkan hanyalah Zongtian, karena ia sudah sangat senang apabila Zongtian berada di dekatnya. Setelah Zongtian pergi, terlihat ia ternyata sudah menyiapkan hadiah berupa tusuk rambut. Namun di sini ia belum mau memberikannya, dan ia menunggu waktu yang pas untuk memberikan jepit itu kepada Qianmei. Singkatnya, di saat Qianmei istirahat, ia didatangi oleh Tianheng yang hendak membunuhnya. Qianmei yang buta tentu saja tidak mengetahui siapa yang datang ke ruangannya. Ia pun diserang oleh Tianheng. Untungnya, Zongtian yang selalu berada di sisi Qianmei dengan cepat datang membantu. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Dan sesaat, Tianheng merasakan kalau kekuatan Zongtian saat ini semakin bertambah kuat, bahkan lebih kuat dari Sang Xuan, pemimpin para dewa. Maka dari itu ia menyerah dan pergi dari sana. Terlihat Zongtian seperti menjaga jarak kepada Qianmei dan langsung meninggalkannya di sana. Qianmei menjadi sangat bersedih karena sikap dingin dari Zongtian. Lalu setelah itu, Zongtian menemui Sang Xuan. Di sana ia mengatakan kalau saat ini kekuatannya semakin hari semakin bertambah kuat dan ia tak bisa mengendalikan kekuatannya tersebut. Dari sinilah kita mengetahui alasan Zongtian menjauhi Qianmei, karena apabila ia dekat dengan Qianmei, kekuatannya seketika bertambah menjadi kuat, namun ia belum mampu mengendalikannya.
karena takut akan mencelakai Qianmei lagi. Ia pun memilih untuk menjaga jarak dengannya. Di malam harinya, Zongtian meletakkan jepit rambut di atas lantai. Hal itu membuat Qianmei menyadari kalau ada seseorang yang datang ke kamarnya. Ia pun menemukan jepit tersebut dan menyadari kalau jepit rambut itu pemberian dari Zongtian. Hal itu membuatnya merasa sangat senang. Karena mereka berdua sudah terikat batin yang sama, Qianmei menyadari kalau di sana ada Zongtian. Di saat ia mencari keberadaan Zongtian, ia pun seketika terjatuh, dan Zongtian dengan refleks menyelamatkannya. Qianmei terus saja mengucapkan terima kasih dan merasa senang dengan hadiah tersebut. Namun Zongtian terus saja jaga jarak dan tidak berkata apa-apa. Di saat Qianmei hendak meminta Zongtian untuk dipasangkan jepit rambutnya, Zongtian justru pergi dari sana. Hal itu lagi-lagi membuat Qianmei merasa sangat bersedih, karena Zongtian tidak perhatian kepadanya. Singkatnya, Sang Xuan, pemimpin para dewa, mengumpulkan mereka semua. Ia mengatakan saat ini hendak berhibernasi, dan ia takut di saat ia tak berada di istana dewa, Tianheng, ketua klan bersayap, akan menyerang kembali. Maka dari itu, ia meminta mereka semua untuk menjaga perbatasan siang dan malam. Zongtian berkata kalau ia tak ingin Qianmei juga ikut dalam menjaga perbatasan. Yu He juga setuju dengan pendapatnya. Namun Qianmei menolak akan hal tersebut karena ia merasa ia masih mampu untuk menjaga perbatasan dan ia tak mau dianggap seperti anak kecil. Meskipun ia buta, ia yakin pasti bisa mengemban tugas yang telah diberikan. Karena hal tersebut, Zongtian menjadi kesal kepadanya dan pergi dari sana. Qianmei dapat merasakan kalau Zongtian marah kepadanya karena tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia pun menjadi sangat bersedih. Lalu Sang Xuan mengajak Diyun untuk ke ruangannya. Di sana ia berkata apabila ia tak kembali saat berhibernasi, ia mau Diyun menggantikan posisinya sebagai pemimpin para dewa. Awalnya, Diyun menolak karena ia tak ingin kehilangannya dan mengatakan kalau Hu Cheng lebih pantas menjadi pemimpin. Sang Xuan berkata saat ini Hu Cheng secara perlahan kekuatannya mulai melemah dan orang yang bisa ia percayai adalah dirinya. Akhirnya, Diyun menerima perintah darinya dan akan menggantikan posisi pemimpin sementara di saat Sang Xuan tidak ada. Dan setelah itu, Sang Xuan secara perlahan mulai membeku dan hibernasi.